Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ilham, saya Haidar, dan teman-teman yang ada di belakang layar juga. Halo. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang gelombang panas. Gimana kalau kita jelaskan pengertiannya dulu? Boleh tuh. Tapi sebelum itu, karena cuaca yang sedang panas dan kita telah disponsori oleh Nutrisari. Segar di mulut, enak rasanya. Terima kasih Nutrisari. Oke, kita lanjut ke videonya. Pengertian dari gelombang panas atau heatwave itu adalah suatu kondisi di suatu wilayah dengan perubahan suhu atau temperatur secara signifikan dalam jangka waktu tertentu. Berarti gelombang panas sama ya dengan musim panas? Iya, karena gelombang panas dan musim panas ditandai dengan suhu dan temperatur. Cuman, gelombang panas itu dia bisa lebih ekstrim daripada musim panas. Jadi, apa perbedaan musim panas dengan kemarau? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita lanjut ke video selanjutnya. Balap. Oke, halo semuanya. Mohon maaf saya akan mengambil kendali. Karena editornya sedang tidur. Belakangan ini kalian mungkin merasakan suhu yang lebih panas dari biasanya. Karena memang akhir-akhir ini sejumlah wilayah di Indonesia dilanda cuaca panas yang cukup ekstrim. Bahkan Kementerian Kesehatan Indonesia sampai menghimbau masyarakat untuk waspada saat berada di luar ruangan. Tapi selain di Indonesia, bahkan fenomena gelombang panas saat ini sedang melanda sebagian besar negara di Asia, seperti India, Bangladesh, Thailand, Cina, Jepang, dan juga Myanmar. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, menyebutkan kalau kondisi yang terjadi saat ini secara klimatologis dipengaruhi oleh gerak semu dari matahari. Bahkan, para pakar iklim menyimpulkan kalau tren pemanasan global dan perubahan iklim yang terus terjadi hingga saat ini akan berkontribusi menjadikan gelombang panas akan semakin berpeluang terjadi lebih sering ke depannya. Dalam fenomena gelombang panas kali ini, beberapa negara Asia seperti Bangladesh, Myanmar, India, Cina, Thailand, dan Laos melaporkan kejadian suhu panas lebih dari 40 derajat Celcius. Badan Meteorologi Cina juga melaporkan lebih dari 100 stasiun cuaca di China mencatat suhu tertinggi sepanjang sejarah pengamatan instrumen untuk bulan April ini saja. Bahkan di Kumarkali, kota distrik Kustia, Bangladesh, menjadi daerah terpanas dengan suhu maksimum harian yang tercatat sebesar 51,2 derajat Celcius pada tanggal 17 April 2023 kemarin. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, suhu maksimum harian tercatat mencapai 37,2 derajat Celcius di stasiun pengamatan BMKG di Ciputat pada pekan lalu. Namun, menurut BMKG, suhu panas ekstrim yang saat ini melanda Indonesia bukanlah termasuk gelombang panas atau heatwaves. Saat ini suhu maksimum harian di Indonesia sudah mulai menurun dan fenomena udara panas di Indonesia ini tidak termasuk ke dalam kategori gelombang panas karena tidak memenuhi kondisi sesuai yang tercatat pada Badan Meteorologi Dunia. Secara karakteristik, fenomena suhu panas yang terjadi di wilayah Indonesia merupakan fenomena akibat dari adanya gerak semu matahari yang merupakan suatu siklus yang biasa dan terjadi setiap tahun, sehingga potensi suhu udara panas seperti ini juga dapat berulang pada periode yang sama setiap tahunnya. Kemudian secara indikator statistik suhu kejadian, lonjakan suhu maksimum yang mencapai 37,2 derajat Celcius melalui pengamatan stasiun BMKG hanya terjadi satu hari tepatnya pada tanggal 17 April 2023 kemarin. Saat ini, suhu tinggi tersebut sudah turun dan kini suhu maksimum teramati berada dalam kisaran 34 hingga 36 derajat Celcius di beberapa lokasi saja.
Jadi, variasi suhu maksimum 34-36 derajat Celcius untuk wilayah Indonesia masih dalam kisaran normal klimatologi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita akan menjawab pertanyaan yang tadi tentang perbedaan gelombang panas dengan kemarau. Perbedaan dari gelombang panas dengan kemarau adalah kalau gelombang panas dilihat dari suhu dan temperatur, sedangkan kemarau dilihat dari curah hujan. Nah, kemudian, apakah matahari yang menyebabkan semua ini? Gelombang panas merupakan fenomena cuaca yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pola cuaca lokal, kondisi atmosfer, dan aktivitas manusia seperti urbanisasi dan emisi gas rumah kaca. Meskipun matahari adalah sumber panas utama bagi bumi, namun matahari tidak secara langsung menyebabkan gelombang panas saat ini. Sebaliknya, gelombang panas malah biasanya disebabkan oleh adanya sistem tekanan tinggi yang menyebabkan udara panas terperangkap di dekat permukaan bumi sehingga mencegah udara dingin beredar di sekitar daerah yang terkena gelombang panas. Hal ini dapat diperburuk oleh faktor lain seperti tanah yang kering, kelembapan udara yang rendah, dan pola angin yang mencegah udara dingin mencapai daerah yang terkena gelombang panas. Namun dengan demikian, perubahan iklim yang terjadi akibat emisi gas rumah kaca dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas gelombang panas dengan meningkatkan suhu global dan mengubah pola cuaca. Jadi, meskipun matahari tidak secara langsung menyebabkan gelombang panas saat ini, energi yang dikeluarkan oleh matahari merupakan faktor yang berkontribusi pada pemanasan global secara keseluruhannya. Apakah dampak mengerikan dari gelombang panas atau heatwave? Heatwave atau gelombang panas adalah serangan cuaca panas ekstrim yang berlangsung beberapa hari atau bahkan minggu. Dan fenomena ini tentu dapat menimbulkan berbagai dampak mengerikan bahkan sampai kematian. Seperti dalam sebuah studi baru mengungkap gelombang panas yang melanda negara India dapat mengancam pembangunan dan menghambat pertumbuhan ekonomi, sistem kesehatan, serta kemiskinan. Selain itu, gelombang panas ini telah menimbulkan dampak yang signifikan juga, menyebabkan padamnya listrik, meningkatnya polusi udara dan debu, hingga peningkatan pencairan glasial di wilayah India Utara. Gelombang panas di India tercatat telah menyebabkan kematian lebih dari 24.000 orang sejak tahun 1992. Dampak ini diperkirakan akan terus memburuk seiring dengan semakin memburuknya juga frekuensi dan intensitas dari gelombang panas yang terjadi saat ini. Dalam studi tersebut juga mengungkapkan bahwa 90% bagian negara India dapat terdampak secara signifikan dan mengalami gelombang panas dalam tingkat bahaya ekstrim berdasarkan indeks panas. Nah, pada intinya, fenomena gelombang panas bukanlah fenomena yang bisa diremehkan, karena sudah ada ribuan nyawa yang melayang akibat adanya fenomena ini. Walaupun saat ini negara kita belum termasuk wilayah yang terkena dampak dari gelombang panas ini, namun kita harus tetap waspada. Ulin, bagaimana cara menanggulangi gelombang panas? Caranya? Bukan gini ya, gini caranya. Bagi wanita maupun lelaki disarankan menggunakan tabir surya atau sunscreen untuk menghindari paparan sinar UV yang berlebihan dan menyebabkan kulit terbakar. Selalu sediakan air putih untuk mencegah dehidrasi. Pastikan untuk tidak langsung meminum air dingin setelah terpapar sinar matahari. Gini. Nah gitu ya gitu. Kemudian gunakan pakaian yang menyerap keringat, ringan dan nyaman dipakai. Ya. Udah. Dan naikkan ke atas. Up. Tunggu 5 detik. Up.
Aduh panas. Ya habis air. Habis. Ya habis ya. Oke.